Apa sih yang dimaksud dengan geopolitik? Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam mewujudkan kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Konsep adanya geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Lalu, bagaimana sih cara kerja geopolitik? Cara kerja geopolitik melibatkan 5 aspek utama. Yang pertama, lokasi geografis. Pada geopolitik harus mempertimbangkan adanya lokasi geografis pada suatu negara atau wilayah, termasuk topografi, iklim, dan akses ke sumber daya alam. Cara kerja geopolitik yang kedua yaitu ekonomi dan sumber daya. Dapat kita ketahui, negara-negara cenderung menggunakan kekayaan alam dan ekonomi mereka sebagai alat kekuasaan. Kontrol terhadap sumber daya strategis seperti minyak, gas, dan logam dapat memberikan keunggulan kepada cara kerja geopolitik. Cara kerja geopolitik yang ketiga yaitu kekuatan militer. Kekuatan militer seringkali menjadi elemen penting dalam geopolitik. Negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang besar dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan di tingkat internasional. Cara kerja geopolitik yang keempat yaitu strategi pertahanan. Kondisi geografis dapat mempengaruhi strategi pertahanan dalam suatu negara. Posisi geografis yang sulit dijangkau atau posisi yang mengontrol rute perdagangan dapat memberikan keuntungan yang strategis bagi cara kerja geopolitik. Cara kerja geopolitik yang kelima yaitu hubungan diplomatik. Dalam suatu bernegara, diwajibkan untuk menjalin hubungan diplomatik dan membentuk aliansi untuk mencapai tujuan bersama atau melindungi kepentingan bersama. Geopolitik terus berjalan, dari perang saudara di Suriah hingga konflik Israel-Palestina. Namun, saat ini konflik antara Israel-Palestina terus menimbang sorotan. Sebenarnya, apa sih penyebab konflik antara kedua negara ini? Nah, mari kita bahas ini semua dalam sejarah mula konflik Palestina dan Israel. Berawal dari abad ke-19, ketika terjadinya migrasi Zionis ke Palestina di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Nah, pasca Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan Inggris mandat untuk mengelola Palestina, yang kemudian pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah negara ini yang kemudian mendapatkan penolakan yang memicu peperangan. Dan kemudian pada tahun 1948, Israel mengumumkan kemerdekaannya menjadi tanda awal konflik Palestina-Israel yang berlanjut hingga sekarang. Sebelum lanjut poin berikutnya, berikut penjelasan singkat Al-Quds dan kaitannya dalam konflik Israel-Palestina. Al-Quds atau Yerusalem adalah kota tua yang memuat sejarah besar dunia. Di kota ini, berbagai imperium besar pernah menguasainya. Letaknya yang strategis membuat banyak negara ingin menguasai kota tersebut. Hingga akhir abad ke-14, Islam hadir sebagai pembebas kota ini. Yang kemudian terjadi kembali pertikaian antara Israel dan Palestina yang bersaing atas klaim dan hak Yerusalem atau Al-Quds sebagai ibu kota mereka, menjadi salah satu poin terpenting dalam geopolitik yang terjadi. Isu pemukiman Israel di tepi barat dan jalur Gaza menjadi sumber ketegangan hingga saat ini, dengan Palestina menuntut hak negara mereka, yang kemudian serangkaian perang dan perundingan telah mencirikan hubungan kompleks antara kedua pihak. Nah, lalu bagaimana sebenarnya hubungan bilateral negara Palestina? Palestina memiliki hubungan bilateral dengan berbagai negara, khususnya Indonesia.
Dalam bidang politik, Palestina termasuk negara pertama yang memberi dukungan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 4 September 1944. Begitu juga Indonesia menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair 15 November 1988. Di bidang sosial budaya, Indonesia menyediakan pelatihan bagi diplomat Palestina yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu, melalui upaya bersama KBRI Amman dan Ikatan Alumni Palestina yang pernah belajar di Indonesia, telah dibentuk Palestinian Indonesia Friendship Association atau PIFA yang berperan dalam mempererat hubungan P2P kedua bangsa, seperti dalam hal penyaluran beasiswa Indonesia kepada pelajar Palestina serta kegiatan seni budaya. Hubungan bilateral Indonesia-Palestina juga tercermin dalam pelaksanaan KTT OKI dan Deklarasi Jakarta. Pada tanggal 6-7 Maret 2016, pemerintah Indonesia menyelenggarakan KTT OKI guna membahas dukungan terhadap Palestina yang dituangkan dalam resolusi dan deklarasi Jakarta. Draft resolusi berisi tentang upaya menegaskan kembali posisi, prinsip, dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina. Sementara, deklarasi Jakarta berisi tentang inisiatif Indonesia yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Selain KTT OKI, hubungan bilateral Indonesia-Palestina terjadi pada pelaksanaan Konsul Kehormatan RI di Ramallah. Pada tanggal 13 Maret 2016, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah melantik Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Ramallah. Pelantikan tersebut dilaksanakan di KBRI Amman dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Palestina, yaitu Riyad Malki, para dubes asing di Yordania, pejabat pemerintah, dan para undangan lainnya. Dalam konflik yang terjadi pada Palestina dan Israel, terdapat beberapa negara yang menyatakan dukungannya kepada Palestina. Negara yang pertama adalah Qatar. Sejak 2012, Qatar telah dijadikan sebagai tuan rumah kantor politik kelompok Hamas. Pemerintah Qatar menegaskan Israel bertanggung jawab atas kekerasan terhadap rakyat Palestina. Kedua adalah Indonesia. Indonesia tidak ingin memiliki hubungan diplomatik resmi di Israel. Presiden Jokowi juga menyatakan keprihatinannya atas eskalasi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Negara ketiga yang mendukung Palestina adalah Iran. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, berbicara dengan para pemimpin militan Palestina Hamas dan memuji serangan Palestina, seraya menyebutnya sebagai operasi membanggakan dan kemenangan besar. Dan yang terakhir adalah Korea Utara. Korea Utara menyatakan dukungannya terhadap Palestina melalui surat kabar resmi yang dikelola pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun, yang isinya menyatakan bahwa perang antara Israel dan Hamas disebabkan oleh pihak Israel. Sementara, negara yang menyatakan dukungannya pada Israel adalah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sangat kuat dan tak tergoyahkan. Biden juga memerintahkan kapal dan pesawat tempur Amerika Serikat untuk mendekati Israel dan mengirimkan bantuan militer baru. Selain itu, Inggris juga menjadi negara yang mendukung Israel. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, telah mengatakan kepada Perdana Menteri Israel, Netanyahu, bahwa Inggris dengan tegas mendukung Israel dan berupaya memastikan dunia berbicara dalam satu suara. Begitu pula Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk serangan yang dilakukan terhadap Israel dan menegaskan dukungan Prancis pada Israel. Dia juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden dan Perdana Menteri Israel. Lalu, terdapat negara Australia yang menyatakan dukungannya terhadap Israel dan haknya untuk mempertahankan diri. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyalahkan Hamas atas kekerasan dan mengutuk tindakan sembarangan yang menargetkan warga sipil oleh Hamas. Nah, seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang pro-Palestina. Indonesia sendiri secara konsisten telah mendukung Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusi yang percaya bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Sebenarnya, sudah sejak dahulu Indonesia telah berpartisipasi aktif memberikan dukungan pada Palestina, yakni yang ditujukan melalui
dukungan politik, dukungan kemanusiaan, dan juga dukungan pendidikan. Yang pertama, dukungan politik. Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair pada 15 November tahun 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut, Indonesia pada 19 Oktober tahun 1989 di Jakarta telah ditandatangani pembukaan hubungan diplomatik antara Menlu Republik Indonesia dengan Menlu Palestina. Hal ini menandai pembukaan kedutaan besar negara Palestina di Jakarta. Begitu pula sebaliknya, pemerintah Republik Indonesia juga mulai mendirikan kedutaan besar di Amman, Yordania yang merangkap sebagai Palestina. Indonesia juga turut memberikan suara dukungannya sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan perolehan status negara yang sebelumnya hanya berstatus entitas. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat dengan KTT-OKI pada 6 hingga 7 Maret tahun 2016 di Jakarta guna membahas dukungan terhadap Palestina yang dituangkan dalam resolusi dan deklarasi Jakarta. Draft resolusi berisi tentang upaya menegaskan kembali posisi dan prinsip-prinsip komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Sementara untuk deklarasi Jakarta berisi terkait inisiatif Indonesia yang memuat rencana aksi konkret dari para pemimpin OKI untuk menyelesaikan isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Selain itu, Indonesia juga menolak segala bentuk kerjasama dengan Israel, termasuk penolakan dalam hubungan diplomatis. Contohnya seperti peristiwa yang barusan terjadi, yakni pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun 2023, pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang berimbas pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang internasional tersebut. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini, Indonesia membantu membangun Rumah Sakit Indonesia oleh LSM Medical Emergency Rescue Committee atau disingkat dengan MERSI pada tahun 2011 dengan bantuan dana dari Indonesia sebesar 126 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020, Indonesia telah memberikan bantuan kepada Palestina sebesar 1 juta US dollar untuk dukungan penanganan COVID-19 dan kemanusiaan. Lalu, pemerintah Indonesia kembali memberikan bantuan kemanusiaan dengan memberangkatkan 3 pesawat untuk Palestina pada Sabtu 4 November tahun 2023. Total bantuan sebesar 7 ton meliputi alat penyuling air bersih, obat-obatan, yakni untuk ispa, penyakit kulit, dan diare. Selain itu, Kemenkes juga memberikan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, dan juga pemberian 100 tenda peleton, 1000 selimut, dan jaket untuk musim dingin. Di samping itu, berbagai penggalangan dana juga dilakukan dari masyarakat Indonesia melalui media sosial yang kemudian didonasikan kepada Palestina. Yang ketiga, dukungan pendidikan. Indonesia melalui Universitas Erlangga
pada saat sidang Disnatalis ke-69 perguruan tinggi yang berada di Jawa Timur telah memberikan beasiswa kepada 5 mahasiswa Palestina yang sedang belajar di Universitas Erlangga pada 15 November tahun 2023. Selanjutnya, pada Rabu 8 November tahun 2023, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto juga memberikan beasiswa kepada 22 kadet calon mahasiswa asal Palestina untuk dapat bersekolah di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Lantas, bagaimana kondisi dunia dalam menilai konflik Israel dan Palestina? Dunia terpecah menjadi 2 perspektif, yakni yang pertama, perspektif Israel. Biasanya, negara yang menganut perspektif Israel akan memaparkan berita dengan menggunakan isu keamanan dan kedaulatan, yang mana dalam hal ini berita disampaikan terkait ancaman teroris yang dihadapi oleh Israel dan bagaimana langkah-langkah keamanan yang diambil oleh Israel sebagai respon akan hal tersebut. Yang kedua, menonjolkan keberhasilan dan inovasi dari Israel. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti teknologi, sains, dan juga ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi positif Israel di tingkat global, sehingga membentuk citra positif Israel di mata masyarakat internasional. Dan yang ketiga adalah melibatkan partisipasi tokoh-tokoh penting atau aktivis pro-Israel. Hal ini akan memperkuat naratif dan memperoleh dukungan di tingkat global. Dan juga poin kedua ada perspektif Palestina. Biasanya, negara yang menganut perspektif Palestina adalah negara-negara yang pro terhadap Palestina, sehingga dalam pemaparan berita menyoroti pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, baik dengan menyajikan gambar maupun interview secara langsung pada warga Palestina untuk menunjukkan realitas konflik. Dan yang kedua, ada menyoroti ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh warga Palestina, terutama terkait dengan pembangunan pemukiman Israel di tepi barat. Hal ini menciptakan kondisi yang sulit bagi warga Palestina, termasuk konflik lahan, penarikan hak-hak kepemilikan tanah, dan juga pembatasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberitakan partisipasi aktif dari artis dunia maupun tokoh penting dunia yang pro terhadap Palestina. Dampak sosial yang ditimbulkan dari konflik antara Palestina dan Israel sangatlah masif. Perlu diketahui bahwa kompleksitas dampak sosial ini terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah perdebatan etik hebat yang meliputi korban yang termakan akibat konflik ini, kedua dari ranah agama, ketiga dari gejolak geopolitik antar negara pendukung pihak Israel dan Palestina, keempat dan yang tak kalah penting adalah individu dari masing-masing. Dampak sosial ini bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti adanya protes dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di berbagai tempat, kemudian keluarnya banyak postingan terkait sorotan dari konflik Israel-Palestina, gerakan-gerakan lain seperti boikot produk Israel dan juga diskriminasi yang kian marak bagi pendukung salah satu kedua pihak yang berkonflik. Jika kita lihat gambaran besarnya, Palestina berjuang untuk kemerdekaan dan hak-haknya, sedangkan Israel yang memiliki kekuatan militer yang kuat melakukan pendudukan terhadap Palestina. Beberapa negara termasuk Indonesia sendiri berkomitmen untuk mendukung Palestina untuk memperjuangkan perdamaian dunia melalui diplomasi dan juga bantuan-bantuan kemanusiaan.